8. Diketahui X di antara 0 sama 1, kita akan membandingkan kuantitas P dan kuantitas Q. Mana yang lebih besar, atau sama dengan, atau justru tidak bisa dibandingkan. Coba kita lihat P. Sekarang kita perhatikan P. P itu adalah X dikali X kuadrat kurang 1. Q itu adalah X kuadrat dikali X kurang 1. Kita coba uraikan aja. X pangkat 3 kurang X, ini X pangkat 3 kurang X kuadrat. Nah, sama-sama ada X pangkat 3, karena kita ingin membandingkan, berarti X pangkat 3-nya tidak perlu dibandingkan. Jadi kita anggaplah kita hilangkan. Nah, tinggallah si negatif X dan negatif X kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang kita asumsikan sama. Mungkin nggak sama? P sama dengan Q. Apakah mereka ketika sama dipenuhi oleh X yang di interval 0 sampai 1 atau enggak? Nah, coba kita hitung. Berarti min X sama dengan min X kuadrat atau X kuadrat kurang X sama dengan 0. X kurang 1, 0. X-nya 0 atau X-nya 1. Ternyata mereka sama kalau nilainya 0 atau 1. Sementara kan kita intervalnya 0 sampai 1 aja. Nah, berarti artinya apa? Di sini interval kita 0, 1. Sementara ketika pas di 0 itu dia sama. Ini juga sama. Nah, akibatnya apa? Di sini tidak mungkin ada sama lagi. Artinya nilai di interval di 0 sampai 1 selalu akan menghasilkan tanda yang sama untuk semua kuantitas P sama Q di sini. Entah itu kurang dari atau lebih dari. Nah, untuk mengeceknya cukup dimasukkan angka yang gampang. Setengah misalkan. Coba X-nya setengah, apa yang terjadi? Oh, berarti P-nya adalah, ingat ya, yang X pangkat 3 nggak usah dimasukin lagi. Tinggal min, kan? Berarti di sini aja deh. Kita tulis di sampingnya ya. Jadi ingat, kita tidak perlu hitung yang X pangkat 3 lagi karena sudah kita abaikan, kan? Jadi kita substitusi untuk X pangkat, X-nya setengah. Kalau X-nya adalah setengah, kita peroleh berapa? Min setengah. Di sini adalah min seperempat. Min setengah dan min seperempat siapa yang lebih besar? Tentu saja min seperempat. Karena negatif kan? Posisinya lebih ke kanan dibandingkan min setengah. Jadi ini seperti ini. Jadi min setengah kurang dari min seperempat. Jadi ini kurang dari. Begitu. P kurang dari Q. Samanya di sini, selebihnya berarti di sini. Nah, gitu artinya. Berarti kalau di interval 0 sampai 1, kalau dia sama itu di 0 sampai 1, selebihnya dia akan di luar interval, itu ternyata lebih dari, di dalam interval dia sama. Oke? Jadi kita simpulkan jawabannya adalah P kurang dari Q, dan opsi yang benar adalah opsi yang Q lebih besar. 9. Diketahui Fx itu adalah Fx itu kan 2022 min 2023x. Kemudian ada GOF nih katanya. 2022 X pangkat 2021 min 2020X. Satu agak ribet ya. Tapi nggak masalah sih. Ingat bahwa GOF ini sama saja G dari Fx. Sementara dia ingin G dari 2022 berapa? G dari 2022 berarti kan si Fx-nya ini harus bernilai 2022. Sekarang kita pikirkan. Fx kita seperti ini dan kita ingin nilainya itu 2022. Ya berarti kan kalau kamu samain ininya ini seperti ini ya. Berarti 2022 min 2023X sama dengan 2022 coret-coret ya pasti X-nya 0 begitu. Atau kamu pikir aja. Kita bisa pakai nalar gitu ya langsung ya. Ternyata kalau 2000 supaya hasil 2022 ya X-nya harus 0. Sehingga kita bisa simpulkan, oh ternyata supaya menghasilkan G 2022 X-nya harus 0. Substitusi semuanya. Sehingga G 2022 itu sama saja dengan G ketika F-nya itu X-nya disubstitusi dengan 0. Nah, begitu. Dan itu ini dimasukin 0 nih. Jadi sama dengan 0, 0,
min 1. Nah, langsung dapat jawabannya min 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Wah, sekali ya. 10. Semua pasangan AB, nah ceritanya AB ini anggota dari 01 himpunan ya, 01, 2, 3, 5, 7, 9. Dan memenuhi ini, coba kita uraikan limitnya. Katanya limit X menuju 1, 2X tambah B per AX kurang 1 itu 2. Berarti kalau kamu substitusi X-nya 1, kita peroleh 2 ditambah B dibagi A-1 itu 2. Karena ini mempunyai nilai, kita bakal silang. Berarti 2 tambah B sama dengan 2A dikurang 2, atau kita peroleh 4 sama dengan 2A kurang B. Atau nggak usah gini lah ya. Terus aja seperti ini. B sama dengan. Nah, itu lebih gampang. B sama dengan 2A dikurang 4. Nah, kita perhatikan. A-nya itu kan anggota dari 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Mana sih yang mungkin sehingga B-nya juga anggota di situ? Coba kita masukin ya. Kalau A-nya adalah 0, berarti kan B-nya adalah negatif 4. Salah, tidak memenuhi. Karena kan nggak mungkin min 4 nggak ada di situ. Kalau A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2 juga tidak memenuhi. Kalau A-nya adalah 2, maka B-nya adalah 0. Ada. Oke, lanjut lagi. Kalau A-nya adalah 3, maka B-nya adalah 2. Ada juga. Kalau A-nya adalah 5, B-nya berarti 10 per 4, 6. Tidak memenuhi. Kalau A-nya adalah 7, makin besar lagi kan? Nggak mungkin ada ya. 7 kali 2, 14 kurang 4, 10. Udah nggak memenuhi. Udah jelas lah ya. Apalagi A-nya 9. Ya, hasilnya 14 dan memenuhi juga. Jadi tentu saja jawaban yang tepat adalah yang ketika A-nya 2, B-nya 0, A-nya 3, B-nya 2. Jadi kita ambil ini sebagai hasil, sebagai kemungkinannya. Artinya apa? Semua pasangan AB yang mungkin itu adalah ketika AB-nya sama dengan 2,0 atau AB-nya sama dengan 3,2. Berdasarkan informasi di atas, di antara 4 pernyataan di bawah ini, yang benar yang mana aja? Ada berapa banyak sih yang benar? Apakah A lebih dari sama dengan B? Apakah 2 lebih dari sama 0? 3 lebih besar sama dengan 2? Ya, jadi ini benar. Apakah A tambah B kurang dari AB? Apakah 2 tambah 0 dikurang dari 2 kali 0? Salah. Begitu. Apakah 3 tambah 2 kurang dari 3 kali 2? Benar. Tapi kan untuk semua kemungkinan dia ada yang salah. Berarti ini tidak akan tepat. Ya. Jadi ini tidak bernilai benar untuk semua kemungkinan. Yang ketiga, apakah B kurang A kurang dari sama dengan B kuadrat? Apakah 0 dikurangin 2 itu kurang dari 0 kuadrat? Ya. Apakah 2 kurang 3 kurang dari 2 kuadrat? Ya. Maka ini benar. Terdapat tepat 2 pasangan AB yang memenuhi? Ya. Memang kita dari awal udah dapat 2 pasangan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah ada berapa jawaban benar? Ada 1, 2, 3. 3 jawaban yang benar. Oke, berikutnya nomor 11. Diketahui f kuadrat x sama dengan 3fx tambah 4 itu memiliki akar-akar x1 dan x2. Jika fx itu 3x kurang 1, jumlah akar-akarnya berapa? Nah, kita coba. f kuadrat x sama dengan 3fx tambah 4 dengan kondisi fx-nya itu adalah 3x min 1. Oke, kita coba pakai y aja ya. Y itu fx, biar lebih gampang lah. Berarti y kuadrat sama dengan 3y tambah 4, atau y kuadrat kurang 3y kurang 4 itu 0. Jadi kalau ini kan ternyata bisa difaktorisasi, tapi kita bisa faktorisasi ya. Jadi y kurang 4 kali y tambah 1 itu 0. Artinya apa? Y-nya itu 4 atau y-nya adalah min 1. Kalau y-nya 4, padahal y-nya adalah 3x min 1. Masukkan. 3x min 1 itu 4, 3x-nya adalah 5, x-nya 5 per 3. Terus 3x min 1-nya min 1, 3x-nya 0, x-nya adalah 0. Jadi ini adalah x1, ini adalah x2. Jadi x1 tambah x2 sama dengan 0 tambah 5 per 3 kan? Berarti 5 per 3. Jawabannya adalah yang D.
Tapi ada cara lain. Ada mungkin soal-soal yang nggak bisa difaktorisasi. Misalkan, nggak usah misalkan. Maksudnya gimana kalau dia nggak bisa difaktorisasi seperti ini? Nah, jadi kita bisa cara langsung, cara lain maksudnya. Jadi kita coba cara lain seperti ini ya. Y kuadrat kurang 3Y kurang 4 itu 0. Nah, karena dia mintanya jumlah akar-akar, berarti kamu jumlahin aja. Y1 tambah Y2 itu kan rumusnya min B per A. Min dari min 3 per 1 itu 3. Sementara Y1, Y itu kan 3X min 1, berarti kita bisa tulis 3X1 min 1, 3X2 min 1. Nah, kumpulkan yang variabelnya 3X1 plus 3X2 min 1 min 1 min 2. Jadi 3 kali X1 tambah X2 hasilnya adalah 3 tambah 2, 5. Jadi X1 tambah X2-nya sama dengan 5 per 3. Jadi bisa juga ya tanpa faktorisasi. Karena kadang mungkin soal-soal diberikan dalam bentuk yang tidak bisa difaktorisasi. Jadi jawabannya tetap yang B. 12. Manakah yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan fx? Untuk mencari fungsi, nah, fungsi itu apa sih? Jadi kita harus tahu dulu definisi fungsi. Fungsi dari himpunan A ke B atau ditulis sebagai F yang memetakan A ke B itu adalah relasi yang memasangkan semua anggota A ke tepat satu. Nah, gitu. Anggota B. Jadi A itu tuh hanya boleh punya satu pasangan. Nah, sebagai ilustrasi, satu pasangan itu seperti apa? Berarti kalau misalkan seperti ini, kalau dipetakan ke sini misalnya, ini boleh nggak? Boleh, karena elemen ini 1, 2, ini A. Pasangan C1 berapa? 2. A. Pasangan 2, ya A. Jadi 1 sama 2, ini masing-masing punya satu pasangan. Ini fungsi. Tapi kalau kayak gini misalkan. Nah, ini 1, 2, ini misalkan A, B, C. Ini dari A ke B. 1 dipasangin ke A. 1 dipasangin ke B. 2 dipasangin ke C misalkan. Ini fungsi? Bukan. Karena si 1 ini mempunyai 2 pasangan, yaitu A dan B. Jadi, nggak boleh. Gitu. Nah, secara koordinat, maka kita harus, bukan harus, kita bisa memandang fungsi itu kan memetakan berarti dari X dipetakan ke Y, begitu ya. Dari sumbu X ke sumbu Y. Berarti satu buah nilai X hanya boleh dipasangkan ke satu buah nilai Y. Sehingga dengan ketahuan saya bisa berbicara cukup periksa dengan vertical line test. Jadi periksa dengan vertical line test begitu. Jadi kita tarik garis tegak. Coba ya, kita tarik garis tegak di sini. Oke. Ini garis tegak. Nah, garis ini memotong kurva ternyata di 2 titik kan? Di titik di sini dan di sini. Jadi itu gagal gitu ya, karena kan nggak boleh 2 pasangan kan. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini, nah sama. Oh, ini motong 2 kali. Ini motong 2 kali. Ini motong 2 titik. Ini motong 1 titik. Ini motong 1, 2. Ini motong 2. Ya sudah jelas. Dengan vertical line test, kita bisa simpulkan bahwa hanya opsi D saja, opsi C saja yang memenuhi syarat. Begitu. Karena dia harus memotong tepat 1 ya. Nah, ini bisa ilustrasikan. Ini motong 2. Ini 1, 2, ini 1 saja, ini 1, 2, ini 1, 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 13. Pertidaksamaan 2 log 1 kurang 2 log X lebih dari 1 dipenuhi oleh X dalam interval AB. Nilai dari 2 pangkat 2A tambah 2 pangkat 2B berapa? Nah, kita periksa lagi. Nanti harus pakai syarat ya. Coba. 2 log 1 kurang 2 log X lebih dari 1. 1 itu kan 2 log 2.
Begitu ya. Tulis dulu. Akibatnya apa? Berarti isinya juga harus sama apa perbandingannya. Nah, gitu. Terus gini, kalikan min 1. Jadi gini. Min 1, negatif 1 itu adalah 2 log setengah. Nah, akibatnya X-nya akan kurang dari setengah. Oke, jadi ini yang kita ambil. Tapi belum selesai ya, ada syarat lagi. Ada syarat. Syaratnya apa? Pertama, di dalam logaritma itu harus positif. Jadi 1 kurang 2 log X itu harus positif. Di sisi lain ada 2 log X. 2 log X berarti si X-nya juga harus positif. Begitu. Nah, kita kerjakan yang sebelah kiri. Min 2 log X lebih dari min 1. Berarti 2. Kita kalikan min 1. 2 log X kurang dari 1. 1 itu berarti 2 log 2. X-nya kurang dari 2. Sementara ini lebih dari 0. Nah, berarti ada ini, dan yang barusan. Sehingga kita harus iriskan ketiganya. Ya. Irisan ketiganya hasilnya apa? Ini adalah 0, begitu. Terus ini adalah setengah. Dan ini adalah 2. Nah, jadi irisan ketiganya itu menghasilkan suatu interval yang terbatas di sini 0 dan 2. Jadi yang dimaksud di soal 0 AB ini ketik nah. AB ini adalah interval 0 dan 2. Jadi 2 pangkat 2A berarti 2 pangkat 2 kali 0 tambah 2 pangkat 2 kali 2. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 4. Kok 4 sih? Setengah ya. Saya salah tulis. Nah, gitu. Setengah. Kita revisi ya, bentar. Ini setengah. 0, setengah. Berarti 2 pangkat 2 kali setengah. Berarti 2 pangkat 1. Berarti 1 tambahin 2. Jawabannya 3. 14. Diberikan ilustrasi seperti ini ya. Berapakah nilai dari A derajat tambah B derajat? Ini derajat sudut. Putuskan pernyataan mana yang cukup lah ya dengan opsi-opsi seperti ini. Kita coba cek. Pernyataan misalkan kita bilang pernyataan satu saja. Kita akan menggunakan pernyataan satu saja. Satu saja. Berarti D tambah H itu kan C tambah F. Padahal kalau dari gambar ya kita bisa lihat. Sudut yang bertolak belakang siapa? C sama F itu kan bertolak belakang. Akibatnya C itu F. Terus D sama G kan bertolak belakang. Berarti D itu G. Begitu ya. Terus ini juga. Ini sama ini. Nah, berarti E itu H. Nah, berarti saya bisa bilang D tambah H itu C tambah F. Padahal C itu F. Ya kan? D tambah H itu adalah C itu F loh. Berarti D tambah H sama dengan C tambah C gitu lah ya. Nah, berarti D tambah H adalah 2C. Padahal kalau dari gambar kita lihat. Sini saya kasih garis. Nah, segini itu 180 derajat. Kan garis lurus kan? Ini garis jajar ya, garis lurus. Berarti D tambah C tambah H itu kan 180 derajat. Padahal D tambah H-nya itu 2C. Berarti 2C tambah C itu 180. Dapatlah ternyata. 3C-nya 180, berarti C-nya adalah 60. Begitu, nggak usah pakai derajat. Nah, karena C-nya itu 60 derajat, berarti A tambah B bisa dihitung nggak? Kan pertanyaannya A tambah B. Berarti apa? Oh, A tambah B tambah C itu kan 180 derajat juga, karena segitiga di dalam sudut di dalam segitiga kan. Sementara C-nya 60. Oh, kalau gitu A tambah B bisa didapatkan dengan cara mengurangkan 180 dengan C. C-nya masukin ke sini. Sehingga A tambah B akan jadi 120. Nggak perlu dihitung sih, tapi kita udah yakin dapat bisa dihasilkan ya nilai A tambah B-nya. Maka satu saja cukup.
1 cukup. 1 saja cukup. Nah, karena 1 saja cukup, kita sekarang putuskan. Antara 2-nya juga cukup, sehingga jawabannya D, atau 2-nya justru nggak cukup, sehingga jawabannya yang D. Oke, nah sekarang kita periksa yang 2 saja. Oke, 2 saja ya. Ingat, 2 saja. 2 saja. Kalau 2 saya punya E tambah H itu D tambah G. E tambah H itu D tambah G. Padahal E itu H, berarti H tambah H. D itu G, berarti D tambah D. Sehingga saya bisa mendapatkan nilai 2H itu 2D atau H itu D. H sama dengan D. Tetapi dengan hanya sama dengan D, saya nggak bisa dapat C. Karena apa? Coba kita lihat ilustrasinya. Saya bisa mengatur seperti ini, misalkan. Nah, ini sama nih. Tetapi C-nya agak besar. Atau saya bisa gini juga. Nah, ini juga sama. Tapi C-nya agak kecil. Jadi dengan H-nya yang sama dengan D, itu tidak akan cukup memberikan nilai kepada si C. C-nya masih nggak bisa ditentukan. Karena C-nya nggak bisa ditentukan, maka A tambah B juga nggak bisa ditentukan. Begitu ya. Jadi kita hanya tahu H itu D gitu. Sementara kalau kita menggunakan fakta yang tadi, bahwa D ditambah C tambah H itu 180 derajat, saya cuma bisa dapatkan bahwa D itu H, atau H itu D. Berarti C tambah 2D adalah 180. Nah, kemungkinannya kan banyak. D-nya bisa bervariasi, sehingga C-nya juga bisa bervariasi. Sehingga 2-nya nggak cukup. 2 saja tidak cukup. Kesimpulannya adalah jawabannya 1 saja cukup, 2-nya enggak. Berarti A. Kembali ke soal terakhir. Diketahui X di antara 2 dan 5, Y di antara 3 dan 4, berapakah, manakah yang mungkin benar untuk nilai X per Y? Nah, caranya kita lihat. X per Y itu bisa dipandang sebagai X dikalikan 1 per Y. Nah, begitu ya. Kita mempunyai interval X, yaitu 2 di antara 2 sama 5. Kita punya interval Y di antara 3 sama 4. Tapi kita tidak punya interval 1 per Y. Jadi kita pandang seperti ini. Y itu di antara 3 dan 4. Lihat yang sebelah kiri dulu. Di sini. 3 kurang dari Y, sehingga 1 per Y kurang dari 1/3. Dan di sini, Y kurang dari 4, sehingga 1/4 kurang dari 1 per Y. Nah, kita arrange lagi. Jadi 1 per Y akan kurang dari 1/3, dan dia akan lebih dari 1/4. Jadi secara garis besar ya, secara singkat, langsung aja kita balik. Kalau Y di antara 3 dan 4, maka 1 per Y-nya di antara, nah gini. Nah, 1/3, 1/4, 1/3, begitu. Nah, sekarang kita kali. Konsep perkalian dengan interval yang tertentu, jadi kita punya X-nya itu di antara 2 dan 5, sementara Y-nya di antara 1 per Y di antara 1/4 dan 1/3. Jadi cara mencari interval X kali 1 per Y, itu kita harus mengalihkan semuanya, kemudian mengalihkan semua batasnya. 2 dikali 1/4, 2 dikali 1/3, 5 dikali 1/4, 5 dikali 1/3. Dan kita letakkan yang paling kecil di sebelah kiri dan paling besar di sebelah kanan. Gitu. Tapi karena ini batasnya semuanya positif, tentu saja nilai terkecil akan didapat saat positif terkecil dikalikan dengan positif terkecil. 2 dikali 1/4. Maka 2 kali 1/4 di sini. Sementara nilai terbesar didapatkan saat positif terbesar dikalikan positif terbesar. Warna ini nggak kelihatan, pakai warna hijau. Nah, gitu. Jadi 5 dikali 1/3. Sehingga saya dapatkan interval untuk X per Y-nya di antara 5/3 dan setengah. 2 kali 1/4 setengah. Kamu tinggal cek 1, 2, 3, 4. Manakah yang terletak di antara setengah dan 5/3? Apakah setengah? Enggak. Apakah 2? Enggak. Karena 5/3 itu 1 koma ya. Apakah 0? Enggak. Apakah 1? Iya. Setengah 1 itu terletak di antara setengah dan 5/3. Maka jawabannya hanya 4 saja yang benar. Sehingga yang lain itu salah. Jadi jawabannya D. Oke. Jadi selesai. Kita sudah membahas dari soal nomor 1 sampai 15.
Semoga dengan pembahasan kali ini kita bisa semakin lancar dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan TPS kualitatif dan ditunggu lagi untuk pembahasan soal-soal tryout berikutnya. Sampai jumpa semuanya.